Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferdi Akbar dengan NIM 2310952065. Dan ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal medan elektromagnetik. Pertama diketahui Ki A sebesar negatif 20 mikrocoulomb pada titik A negatif 6,4,7. Ki B dengan nilai 50 mikrocoulomb pada titik B 5,8,2. Dan nilai E0-nya itu 10,4-9 per 36 pi farad per meter atau sama dengan 8,854 kali 10 kali 13 farad per meter. Nah, yang ditanyakan itu vektor vektor A ke B, lalu yang kedua jarak vektor AB, yang ketiga gaya dari vektor IAB, lalu yang terakhir konversi menghitung gaya dan dikonversikan ke mega mn. Nah, untuk yang pertama vektor AB seperti biasa kita gunakan rumus vektor B dikurang vektor A. Lalu kita kurangkan masing-masing eh, komponen yang sama, yaitu 5 dikurang min 6AX tambah 8 dikurang 4AY tambah negatif 2 dikurang 7AZ sama dengan 11AX tambah 4AY dikurang 9AZ. Lalu yang kedua, vektor luas AB, yaitu kita gunakan rumus akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat, yaitu akar dari sama dengan akar dari 11 kuadrat tambah 4 kuadrat ditambah negatif 9 kuadrat, yaitu sama dengan akar dari 121 ditambah 16 tambah 81. Sama dengan akar 218, yaitu nilainya mendekati 14,76 meter. Lalu yang ketiga, gaya antara Ki A dan Ki B. Nah, untuk rumus gaya antara Ki A dan Ki B ini atau gaya AB, kita gunakan rumus 1/4 pi E0 dikali Ki A kali Ki B per RAB, R kuadrat AB dikali dengan vektor luas dari AB. Maaf, Ki A kali Ki B per vektor luas AB dikuadratkan dikali dengan vektor vektor AB. Nah, untuk vektor topi AB. Vektor topi AB kita dapat dengan rumus vektor AB bagi dengan vektor luas AB, yaitu 11AX tambah 4AY kurang 9AZ per 14,76. Lalu nilai-nilai ini kita substitusikan ke persamaan gaya antara Ki A dan Ki B. Itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 kali negatif 20 kali 10 pangkat 6 kali 50 kali 10 pangkat 6 per 14,76 kuadrat kali 11AX tambah 4AY tambah 9AZ per 14,76. Lalu didapat hasilnya yaitu mendekati negatif 3,065AX dikurang 1,115AY ditambah 2,507AZ Newton. Lalu yang terakhir kita hitung gaya dan kita konversikan ke mega Newton. Untuk mengkonversinya yaitu FAB dalam bentuk Newton kita kali dengan 1000 untuk mendapatkan hasil mega Newton. Itu hasilnya negatif 3065AX kurang 1115AY ditambah 2507AZ mega Newton. Lalu untuk soal yang kedua, sebuah muatan sebesar negatif 0,3 megacoulomb terletak di titik A 25,-30,15 cm dan muatan kedua sebesar 0,5 mikrocoulomb terletak di titik B yaitu negatif 10,8,12 cm. Tentukan medan listrik E di yang pertama itu di titik awal 0,0,0, lalu yang kedua di titik P yaitu di titik 15,20,50 cm. Nah, untuk yang pertama pada titik awal 0,0,0 kita cari dulu vektor OA, yaitu jarak vektor OA yaitu vektor A dikurang dengan vektor 0. Didapat hasilnya yaitu 25AX dikurang 30AY ditambah 15AZ cm.
Lalu kita cari vektor luas dari vektor OA, di mana caranya yaitu akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan akar 25 kuadrat ditambah negatif 30 dikuadratkan ditambah 15 kuadrat. Yaitu hasilnya mendekat sama dengan 41,83. Nah, kita tahu N0 itu adalah sebuah ketetapan, yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, untuk mencari EA, kita gunakan rumus QA kali vektor ROA per 4V dikali N0 dikali vektor luas dari OA. Sama dengan negatif 0,3 kali 10 pangkat min 6 kali dengan 25AX kurang 30AY ditambah 15AZ kali 10 pangkat min 2 per 4pi kali 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali dengan 41,83. Dapat hasilnya yaitu negatif 365,55 dikali dengan negatif 25AX kurang 30AY ditambah 15AZ. Lalu yang kedua, langkah kedua, kita cari vektor OB. Yaitu dengan cara vektor B kurang vektor O juga. Yaitu hasilnya negatif 10AX tambah 8AY tambah 12AZ. Lalu kita cari vektor luas dari vektor OB. Di mana caranya sama seperti mencari vektor OA dan dapat hasil 17,55 cm. Untuk mencari nilai EB, kita gunakan rumus yang sama. QB kali vektor OB vektor jarak OB per 4pi kali N0 kali vektor luas ROB sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 6 kali negatif 10AX tambah 8AY tambah 2AZ kali 10 pangkat min 2 per 4pi kali 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali 17,55 kali 10 pangkat min 2 dipangkatkan 3. Dapat hasil 8.317,36 kali 10 min 10AX tambah 8AY tambah 12AZ. Nah, untuk mencari nilai nol di titik awal tersebut, kita gunakan rumus A tambah EB sama dengan negatif 365,55 dikali negatif 25AX tambah 30AY kurang 15AZ tambah 4.317,36 kali negatif 10AX tambah 8AY tambah 2AZ, yaitu kita dapat hasilnya itu 92,3AX kurang 77,6AY kurang 94,2AZ. Lalu untuk yang kedua, diketahui titik P 15,20,50, titik A 25, negatif 30,15, titik B negatif 10, 8, 12, titik A negatif 0,3 mikrocoulomb, dan titik B 0,5 mikrocoulomb. Kita cari vektor jarak dari PA, yaitu vektor A dikurang vektor B. Dapat hasil 10AX kurang 50AY kurang 35AZ cm. Lalu kita cari vektor luasnya, didapat hasil 61,84 cm. N0 adalah sebuah ketetapan, yaitu 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, untuk mencari energi EA, kita gunakan rumus QA kali vektor P ke A per 4pi kali N0 dikali vektor luas PA dipangkatkan 3. Didapat hasilnya negatif 114,03 kali 10 AX kurang 50 AY kurang 35 AZ. Lalu vektor PB, kita cari vektor PB dengan cara yang sama, didapat hasilnya negatif 25 AX kurang 17 AY kurang 38 AZ. Nah, untuk dicari vektor luas PB, sama caranya, masukkan nilai X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat, lalu kita akarkan. Dapat hasil 77,04 cm.
Lalu untuk mencari energi di EB, kita gunakan rumus yang sama dengan mencari energi di A. Mendapat hasil negatif 431,86 kali negatif 25X kurang 12AY tambah kurang 38 AZ volt per meter. Nah, untuk mencari energi di EP, kita jumlahkan energi di A dan energi B. Didapat hasil 11,9 AX kurang 0,51 AY, 519 AY tambah 12,4 AZ kilovolt per meter. Lalu untuk soal yang ketiga, kita diminta untuk cari nilai dari persamaan sigma berikut. Yang pertama, eh, M sama dengan 0 sampai 5, 1 ditambah negatif 1 pangkat M per M kuadrat tambah 1. Nah, untuk eh, persamaan sigma ini, kita masukkan nilai M dari 0 sampai 5, lalu kita jumlahkan seluruh nilai yang telah kita dapat. Maksudnya kita masuk ke contoh pertama, yaitu 1 ditambah negatif 1 pangkat 0 per 0 kuadrat tambah 1 ditambah 1 tambah negatif 1 pangkat 1 per 1 kuadrat tambah 1 ditambah 1 tambah negatif 1 kuadrat per 2 kuadrat tambah 1 ditambah 1 tambah negatif 1 pangkat 3 per 3 kuadrat tambah 1 tambah 1 tambah negatif 1 dipangkatkan 4 per 4 kuadrat tambah 1 tambah 1 tambah negatif 1 pangkat 5 per 5 kuadrat tambah 1. Didapat hasil 2 tambah 0 tambah 0,4 tambah 0 tambah 0,12 tambah 0. Lalu hasil akhirnya didapat 2,52. Nah, untuk yang kedua, persamaan sigma dari M sama dengan 1 sampai 4, 0,1 pangkat M tambah 1 per 4 tambah M kuadrat dipangkatkan 1,5. Caranya sama seperti yang soal A ini, kita masukkan nilai M-nya ke persamaan. Didapat 0,12 tambah 0,063 tambah 0,028 ditambah 0,013. Dapat hasil akhirnya itu 0,198. Nah, selanjutnya soal DM kelima, muatan garis seragam tata ringga sebesar 5 mikrokulom per meter terletak sepanjang sumbu X dan Y, positif dan negatif di ruang bebas. Temukan medan listrik E pada titik yang pertama, PA sama dengan 0,0,4 dan PB sama dengan 0,3,4. Nah, untuk menjawab soal yang pertama, pada titik PA 0,0,4, kita tahu muatan garis X dan Y mempunyai muatan 5 mikrokulom per meter. Dan jarak muatan terhadap PA yaitu kita gunakan rumus eh, vektor PX dikurang dengan vektor PY. Vektor P, didapat hasil vektor PX ini adalah 4AZ. Lalu kita cari eh, vektor satuan dari PX, yaitu dengan cara vektor PX dibagi dengan vektor luas dari PX. Itu dapat hasil 4AZ per akar dari 4 kuadrat. Lalu untuk medan listriknya, kita gunakan rumus Rho L dikali vektor panjang dari PX per 2pi kali epsilon 0 dikali dengan vektor luas PX dipangkatkan 2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 9 kali 4 AZ per 2pi kali 8,85 kali 10 pangkat min 12 kali 16. Dapat hasilnya yaitu 22,479 AZ tambah 22,479 AZ sama dengan 45 AZ volt per meter. Lalu yang B, vektor PY-nya sama dengan 4AZ dan vektor luasnya sama dengan 4. Medan listrik yang dihasilkan yaitu dapat dicari dengan rumus yang sama seperti yang soal A, didapat hasil 22,479 AZ.
Nah, untuk vektor Px didapat eh, panjang vektornya itu 4az ditambah 3ay. Sedangkan untuk vektor luasnya yaitu sebesar 5. Untuk mencari medan listrik. Medan listriknya kita gunakan rumus yang sama. Eh, jadi masukkan nilai-nilai yang telah diketahui. Kita didapat 3 kali 10 pangkat 9 dikali 4az tambah 3ay per 2V kali 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali 25. Dapat hasil 10,8 AY tambah 14,38 AZ. Lalu kita jumlahkan eh, semua hasil yang telah kita dapat tadi untuk menentukan nilai E-nya, yaitu E1 ditambah E2. E1 tadi adalah yang ini, 22,479 AZ, tambah dengan E2, itu yang ini, 10,8 AY tambah 14,78 AZ. Didapat hasil 10,8 AY tambah 36,9 AZ volt per meter. Lalu soal yang keenam, 3 lembar muatan seragam tak terhingga terletak di ruang bebas sebagai berikut. 3 mikrokulom per meter kuadrat pada Z sama dengan minus 4, 6 mikrokulom per meter kuadrat pada Z sama dengan 1, dan negatif 8 mikrokulom per meter kuadrat pada Z sama dengan 4. Carilah nilai E pada titik A, PA sama dengan 2,5,5, yang B, PB sama dengan 4,2,3, yang C, PC sama dengan min 1,5,2, dan yang D, PD sama dengan min 2,4,5. Untuk yang pertama, pada PA sama dengan 2,5,5. Untuk mencari nilai total E-nya, kita masukkan, kita gunakan rumus penjumlahan seluruh energi yang terkandung pada titik-titik awalnya, yaitu pada titik Z sama dengan min 4, titik Z sama dengan 1, dan titik Z sama dengan 4. Kita masukkan rumus min 3 kali 10 4 min 9 AZ per 2 kali 8,85 kali 10 4 min 12. Lalu untuk Z sama dengan min 1, DZ sama dengan min 1, min 6 kali 9 pangkat min 9 kali AZ per 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Lalu DZ sama dengan 4, negatif 6 kali 10 pangkat min 9 AZ per 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Lalu hasil ketiga buah persamaan ini kita jumlahkan, didapat hasil E totalnya yaitu negatif 1 kali 10 pangkat min 9 AZ per 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Didapat hasilnya itu min 56,5 AZ volt per meter. Untuk yang B, caranya juga sama. Seperti pada soal yang A, jadi dapat hasilnya yaitu 282,4 AZ. Nah, lalu untuk yang C, juga seperti soal A dan B, kita jumlahkan semua energi IZ yang telah ditentukan tadi, didapat hasil 960,45 AZ volt per meter. Itu pula yang D, didapat hasilnya 56,5 AZ volt per meter. Untuk yang terakhir, tentukan persamaan garis arus atau streamline yang melewati titik P 1,4,2 dalam medan E berikut. Yang pertama, min 8x per Y AX tambah 4x kuadrat per Y kuadrat AY. Lalu yang kedua, ZE pangkat 5x dikali dengan Y kali 5x tambah 1 AX ditambah XAY. Nah, untuk soal yang pertama, kita tahu turun DY per DX sama dengan EY per EX. Lalu kita masukkan nilai Y dan X-nya, itu akan menjadi X kuadrat per Y kuadrat dibagi dengan min 8x per Y yang kita dapat dari nilai dari AY dan AX tadi. Lalu turunannya yaitu turunan pertama dari EY per EX ini adalah min X per 2Y. Lalu kita pindahkan
2Y ini ke samping untuk menyamakan penyebut, untuk menyamakan di kedua ruas, yaitu jadinya 2Y dy sama dengan min X dx. Lalu jadi y kuadrat sama dengan min X kuadrat per 2 tambah C kuadrat per 2. Dapat hasil y kuadrat tambah X kuadrat per 2 sama dengan C kuadrat per 2. Nah, itu persamaan garis pada P 1,4, min 2. Lalu kita cari nilai Y, X, dan C-nya. Didapat Y itu sama dengan 16 tambah 1 per 2 sama dengan C kuadrat per 2. Berarti C kuadratnya itu sama dengan 2 kali 16,5. Didapat hasil 33. Untuk soal yang B, turunan dy per dx itu akan sama dengan y per x. Nah, kita masukkan nilai y dan x-nya, yaitu x per y dikali dengan 5x tambah 1. Samakan di kedua ruas, y sama dengan x per 5x tambah 1 dx. Y dy sama dengan x tambah 1 per 25 x per 25 per x dx. Didapat y kuadrat per 2 sama dengan integral dari x per 25x dx dikurang integral dari 1 per delta x dx. Y kuadrat per 2 itu sama dengan 1 per 5 dikurang 1 per 5 ln logaritma natural x ditambah C kuadrat per 2. Y kuadrat per 2 didapat hasil 1 per 25 kali 5x tambah 1 dikurang 1 per 25 logaritma natural 5x tambah 1 ditambah C kuadrat per 2. Kita, eh, X per 25x ini kita dapat dari permisalan, di mana 5x tambah 1 itu kita samakan dengan X, berarti, maaf, ini U semua. 5x tambah 1 itu sama dengan U. Maka untuk mendapatkan nilai X, itu kita pindahkan semuanya ke sisi kanan, kecuali X, dapat hasil U kurang 1 per 5. Dan 5 dx itu sama dengan du. Nah, persamaan garis pada P sama dengan 1,4, min 2, itu kita dapat Z itu sama dengan 6 per 25 dikurang 1 per 25 logaritma natural 6 tambah C kuadrat per Z. Didapat C kuadratnya yaitu sebesar 25,66. Lalu kita masukkan nilai-nilai yang telah kita ketahui, yaitu Y kuadrat per 2 sama dengan 1 per 15 kali 5x tambah 1 kurang 1 per 25 logaritma natural 2x tambah 5 ditambah 15,66 per 2. Dapat Y kuadrat sama dengan 15,74 tambah 0,4 X kurang 0,08 logaritma natural 5X tambah 2. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.